Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya. Haleluya. Ya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya bersama gereja BMC New York. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia, saya mau mengucapkan semangat pagi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ayat emas kita untuk bulan September ini adalah dari kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-21 ya. Kita akan baca ayat emas ini bersama-sama. Nanti sepanjang bulan ini Bapak Ibu akan diajak untuk bersama-sama menghafalkan dan mengucapkan ayat ini. Mari dengan suara keras dari tempat kita masing-masing kita akan baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, ayo katakan bersama-sama saya perkara kecil. 2, 3. Perkara kecil. Lebih keras lagi, 2, 3. Perkara kecil. Ya, nanti beberapa kali kita akan ulangi perkataan perkara kecil. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Lanjutkan, 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita dari ayat emas ini untuk sepanjang bulan September ini adalah dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ya, ini adalah tema kita untuk sepanjang bulan September. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Nah, saya bertanya kepada beberapa orang, saudara, baik mereka yang ada di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan. Kemudian saya tanya, apa sih menurut kamu ini kriteria yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya? Ya, mereka menyampaikan beberapa kriteria. Nah, kemudian setelah itu kemudian saya bertanya kepada mereka ini, tolong tanya ya, kamu ini termasuk orang yang dapat diandalkan atau tidak? Dan ternyata mereka tidak dapat menjawab secara spontan, ya kan? Kemudian setelah dipikir beberapa saat, saudara, maka mereka mengatakan begini, ya, saya bukan orang yang dapat diandalkan. Ya, ternyata ini juga anak Tuhan, ada orang yang tidak dapat diandalkan. Nah, dikatakan dapat diandalkan dan dapat dipercaya, ini seperti mata uang, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang dapat diandalkan itu adalah orang yang dapat dipercaya. Sedangkan orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang diandalkan. Coba Bapak Ibu tanya kepada diri sendiri, apakah engkau termasuk orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya? Apakah engkau termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan? Ya. Nah, jawaban dari Bapak Ibu sekalian ini menyebabkan saudara apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka itu Tuhan hari-hari ini, saudara, dia mencari anak-anaknya, dia mencari umatnya yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kalau Bapak Ibu menjawab saya bukan orang yang dapat diandalkan dan bukan orang yang dapat dipercaya, inilah saatnya, saudara. Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk menjadi orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kalau kita susah untuk mencari orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, mengapa tidak kita sendiri yang menjadi orang-orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya? 13 tahun yang lalu saya tiba di Amerika, mendarat di kota Philadelphia. Salah satu joke yang saya dengarkan pada pertama kali saya tiba di Amerika
adalah AI yang ada di Philadelphia. Kalau ngomelnya begini. Little to me, little to me, but salary no up, ya kan? Sedikit sedikit aku, tapi gaji nggak naik-naik, capek deh, ya kan? Nah, kemudian saya bisa nangkep sesuatu. Kalau sedikit-sedikit dipercayakan kepada kamu, sedikit-sedikit diberikan kepada kamu, maka artinya kamu itu orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ya, kecuali kita punya masa lalu yang kelam. Ibu Shirley mengatakan my dark side. Kita punya masa lalu yang kelam di mana guru-guru kita atau atasan kita atau orang tua kita, ya kan? Kalau menghukum kita, maka caranya diberi tugas sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian kita trauma. Kalau banyak tugas, artinya itu kita sedang bersalah dan sedang dihukum. Nah, cara pandang ini harus dirubah. Ketika kita dipercaya banyak tugas, artinya kita itu orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kita sebagai atasan, kita sebagai bos, kita sebagai manajer, Bapak Ibu sekalian, atau kita sebagai apalah ya, kita tidak mungkin mengandalkan dan mempercayakan kepada orang-orang yang tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya. Jadi karena dapat diandalkan dan dapat dipercaya, maka diberi tugas. Masih bisa dipercaya, diberi tugas lagi. Bisa diberi tugas lagi. Mengapa? Sebab orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya, kalau diberi tugas, itu pasti selesai dan hasilnya finishing well, finishing strong. Saya punya teman lulusan dari luar negeri. Waktu pulang Indonesia, dia bekerja di salah satu bank yang cukup terkenal di Indonesia. Hari itu saya ini tahu, saudara, gaji ya orang lulusan sarjana di Indonesia pada waktu itu kurang lebih 3 juta rupiah per bulannya. Dan itu sangat kecil, saudara. Teman saya lulusan luar negeri, itu sama. Nggak dilihat, saudara, ini orang dari luar negeri atau enggak, dan gajinya juga 3 juta, saudara. Dan dalam satu ceritanya dia bilang gini, aku ini bayaranku nggak cocok 3 juta. Bayaranku ini paling sedikit ya sekitar 9 sampai 12 juta. Tapi nggak apa-apa, aku dibayar 3 juta, aku tidak akan bekerja dengan seharga 3 juta. Aku akan bekerja bahwa nilaiku itu bukan 3 juta. Seringkali saya katakan begini, we are not the best, but we can do our best. Kita itu bukan yang terbaik, tapi kita bisa mengeluarkan apa yang terbaik dari hidup kita, ya. Dan kita tahu, saudara, Indonesia beberapa kali mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Dan waktu krisis ekonomi yang cukup parah, saudara, bank di mana tempat teman saya bekerja, saudara, mulai mengadakan PHK, saudara, ya kan? Dan saudara, teman saya cukup ngeri juga. Aduh, ini banyak yang di PHK dan dia juga dipanggil, saudara, oleh atasannya, ya. Oke, kamu tahu sekarang ini adalah waktunya krisis dan kamu lihat beberapa orang, beberapa atasan, manajer kita sudah PHK dan teman saya udah siap-siap juga untuk di PHK. Terus atasnya bilang gini, tapi saya memanggil kamu bukan untuk saya PHK. Saya panggil kamu, saya mau kasih selamat terlebih dahulu. Kamu dipilih oleh direksi bahwa kamu dinaikkan pangkat dan kamu tidak di PHK dari bank ini. Dan selain dinaikkan pangkat, gajimu dinaikkan. Ya, mengapa teman saya bisa begitu? Karena dia adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu di depan ini akan ada apa yang akan terjadi. Tak seorang pun yang tahu, saudara, ya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, hari ini
Ini adalah tantangan buat setiap kita. Maukah kita menjadi orang yang diandalkan dan dapat dipercaya? Sehingga waktu krisis, dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap menjadi orang-orang yang dicari oleh atasan atau dicari orang lain untuk apa? Untuk diberi tugas dan tanggung jawab kepada setiap kita. Nah, kita akan belajar dari seorang anak muda yang bernama Daniel, ya. Saya akan bacakan dari kitab Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah Belshazzar terbunuh, Darius orang Media merebut tahta kerajaan. Pada waktu itu ia, yaitu Darius, berumur 62 tahun. Darius membagi kerajaannya menjadi 120 provinsi, ya. Amerika Serikat dibagi menjadi 50 provinsi atau 50 state. Zaman pemerintahan Darius wilayahnya sangat luas sekali, sehingga Darius mengepalai menjadi presiden atau raja dari 120 provinsi atau state. Dikatakan masing-masing diperintah oleh seorang gubernur. Ayat yang ketiga, Daniel dan 2 orang lain diangkatnya untuk mengawasi para gubernur itu supaya raja jangan dirugikan. Jadi di bawah raja ada 3 orang, salah satunya Daniel. Jadi masing-masing orang mengepalai 40 gubernur atau 40 state, saudara. Ayat yang keempat, segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Nah, perhatikan ayat yang keempat, saudara. Dalam terjemahan lain, mengapa didapati pekerjaan Daniel lebih baik daripada yang lainnya, saudara? Itu dikarenakan Daniel memiliki roh yang luar biasa, atau Daniel dipenuhi dengan roh Allah atau roh kudus, saudara. Ayat yang kelima, tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan. Namun mereka tidak berhasil karena Daniel setia dan jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Ya, perhatikan ada kata setia, ada kata jujur, ada kata tidak melakukan kelalaian. Kalau masih ingat, hari Kamis kemarin, Gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, beliau dinasehati oleh ayah tercintanya, yaitu pentingnya memiliki karakter atau sifat setia, ya kan? Setia, jujur, dan taat akan firman Tuhan, atau disingkat dengan kata sejuta. Bersama saya ucapkan sejuta. 2, 3, sejuta. Ya, Daniel, saudara, punya sejuta, saudara. Mengapa Daniel punya sejuta? Karena Daniel dipenuhi dengan roh Allah. Ya, Daniel ini adalah seorang pemuda yang luar biasa, saudara. Rajanya ganti 4 kali loh, saudara. Ya kan, rajanya ganti 4 kali, mulai daripada Nebukadnezar, Belshazzar, kemudian Darius dan Koresi. Rajanya ganti 4 kali, tapi perdana menterinya tetap yang namanya Daniel. Artinya apa, saudara? Daniel menjadi orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Saudara tahu, saudara, karena Daniel itu sudah menjadi orang yang dapat diandalkan dan dipercaya, maka dia dinaikkan kedudukannya tinggi. Kalau kedudukannya tinggi, gaji presiden beda dong dengan gaji gubernur, ya kan? Gaji gubernur beda dengan gajinya Pak Camat, gajinya Pak Camat beda dengan
Pak Lurah, saudara. Jadi dengan makin banyak tugas yang diberikan ke Daniel, saya percaya Daniel itu, saudara, dia secara fasilitas, secara ekonomi, secara hal-hal yang lain, kesejahteraan itu tentu akan diberikan lebih daripada orang-orang yang pangkatnya tidak seperti Daniel, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dijelaskan mengapa Daniel bisa memiliki sifat atau karakter sejuta, setia, jujur, dan taat, saudara. Itu disebabkan karena dia dipenuhi dengan Roh Allah. Ya, jadi Roh Allah lah yang menyebabkan kita menjadi orang yang setia, jujur, dan taat. Pertanyaan, kalau kita ketemu dengan orang yang mengaku penuh dengan Roh Allah, tapi dia nggak jujur, dia nggak setia, dia nggak jujur, dan dia tidak taat, jangan-jangan dia bukan dipenuhi dengan Roh Allah. Sebab kesetiaan itu adalah manifestasi daripada buah Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu pasti setia. Untuk setia kepada perkara-perkara yang besar, maka dimulai dengan tadi itu, perkara yang kecil. Kalau untuk perkara kecil aja kita tidak setia, oh jangan mimpi, saudara. Orang ini bisa dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Maka itu di dalam kitab Amsal dikatakan begini, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, jadi penting sekali, saudara, kita ini memiliki sifat yang setia, saudara. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Daniel itu sudah teruji mulai dari kesetiaan yang kecil, yaitu ketika dia dipindahkan dari Israel, dia kan tawanan, ya kan? Dari Israel dipindah ke Babel. Untuk dijadikan warga negara Babel, maka ujian yang pertama, atau istilah saya baptisan yang pertama, yaitu dibaptis menjadi warga negara Babel, yaitu dengan cara diberi makanan orang Babel, saudara. Ya. Dan apa yang disajikan kepada Daniel, saudara, orang-orang Israel yang lain nggak ada yang tahu, saudara. Sebab mereka ini adalah tawanan. Dan hari itu Daniel diperhadapkan pada pilihan, makan enggak ya? Makan enggak ya? Makan enggak ya? Masa enggak dimakan? Ini makanannya enak loh. Makanan raja-raja loh kan? Makan enggak? Makan enggak? Makan enggak? Akhirnya Daniel memutuskan bahwa no, saya tidak mau makan ini ya. Kita kan sering bercanda, semua yang haram-haram itu harum, ya kan? Saya percaya Daniel itu mencium bau harum, sudah makanan dan minuman semua yang menggiurkan. Tapi Daniel berani menolak hal itu. Itu artinya apa? Setia mulai perkara-perkara yang kecil, ya. Dan ujian kesetiaan salah satunya yaitu ketika masa sukar. Seorang istri diuji bagaimana ketika suaminya tidak punya uang, ya kan? Ketika suaminya hidup dalam kesukaran, nggak punya uang, apakah istri itu tetap menjadi istri yang setia, ya? Ujian kesetiaan buat setiap orang yaitu masa sukar. Waktu masa sukar, apakah kita tetap setia atau tidak? Dan Daniel teruji, saudara. Ya, pertama melalui makanan. Kemudian waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, saudara, ya, Daniel tetap setia dengan kehidupan doanya. Ingat, Daniel itu bukan pengangguran, saudara. Daniel itu orang penting. Justru sekarang ini kan kebalik, ya kan? Loh, ayo doa nih, ada doa fajar, ada ibadah melalui online, ada worship from home. Ini kan fasilitas yang diberikan. Aduh, maaf Pak Pendeta, ya kan, kami ini sibuk, kami ini nggak ada waktu. Oh salah, saudara, ya kan. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak beribadah, itu artinya mereka pengangguran kelas tinggi,
pengangguran kelas berat, saudara. Makin sibuk seseorang anak Tuhan, sekali lagi, makin sibuk seseorang, saudara, semakin sibuk seseorang anak Tuhan, maka dia tahu kemampuannya terbatas, maka dia makin nempel sama Tuhan, makin rajin berdoa. Sebab apa? Dengan berdoa, dengan mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan lebih lancar, saudara. Daniel sudah membuktikan dirinya. Dia orang yang sibuk sekali dan dia tidak takut dengan masa-masa kesukaran itu. Bahkan dia meningkatkan jam doanya sedemikian rupa. Dikatakan, saudara, nanti saudara baca, ya kan, 3 kali sehari, saudara, dia berdoa. Sekali lagi, Daniel bukan pengangguran. Dan orang yang berdoa, yang cari Tuhan, dia tetap akan menghadapi masa-masa sukar atau yang disebut dengan gua singa. Sekali lagi, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin beribadah, mereka tidak akan lepas dari masa sukar. Tapi yang membuat perbedaan, yaitu ketika kita rajin dan setia kepada Tuhan, maka masa-masa sukar itu, mulut singa itu, gua singa itu akan terkatup dan tidak akan membahayakan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari yang pertama, jadilah pribadi yang setia. Dan mulailah dengan setia kepada perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, dikatakan bahwa Daniel itu seorang yang jujur. Di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ia, Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Wow, dahsyat ini, saudara. Jadi mengapa Daniel dilindungi dari mulut singa, saudara? Karena Daniel itu seorang yang jujur. Dan Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Bahkan Amsal 3 ayat 32b dikatakan, dengan orang jujur, Tuhan itu bergaul erat. Ya. Jadi penting sekali, saudara, kita memiliki sifat yang jujur. Dan jujur itu dimulai dengan jujur yang kecil-kecil. Ya. Kalau yang kecil-kecil aja, udah nggak jujur, apalagi dengan yang besar-besar. Salah satunya jujur dengan perkataan, ya. Kalau perkataannya udah nggak jujur, saudara, orang ini pasti udah nggak bisa dipercaya, saudara, untuk hal-hal yang besar, ya. Jadi mulailah jujur, mulai dari perkara-perkara yang kecil, ya. Bulan Juli tahun 2020, ya, 2 tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Mujeni, ya, namanya Mujeni di Indonesia, saudara. Dia adalah seorang pria umurnya 30 tahun, Mujeni ini. Kerjanya apa? Kerjanya membersihkan kereta api itu. Kalau kereta api sudah mau nyampe, dia bersih-bersihkan kereta api. Dia ada tenaga honorer, saudara. Nah, waktu satu kali dia bersih-bersihkan kereta api itu, dia menemukan tas kresek. Ya, tas kresek ini ditendang ke sana, ditendang ke sini sama penumpang-penumpang itu, saudara. Dan kemudian diambillah oleh Mujeni ini untuk dimasukkan ke tong sampah. Waktu dia angkat ini, dia curiga ini, ya kan? Apa nih? Kok ini? Terus dia buka tas kresek itu, ternyata isinya uang, saudara. Banyak banget. Satu tas kresek itu uang, kaget dia, saudara. Kemudian dia bungkus ini, dia ikat lagi, dan dia pergi ke kantor stasiun kereta api di situ, dan dia bilang, ini aku menemukan kertas kresek ini ternyata isinya uang. Dihitunglah uang itu, saudara. Ternyata jumlahnya ada 500 juta rupiah. Ya, ini dimuat di media di Indonesia, saudara, ya. Uangnya 500 juta rupiah, saudara. Wah, ini, saudara, benar-benar menghebohkan di Indonesia, saudara. Akibatnya apa, saudara? Ya kan, tadi kan dikatakan bahwa dengan orang jujur Tuhan bergaul erat dan Tuhan menyediakan pertolongan kepada orang yang jujur. Akibatnya apa, saudara?
Uang ini oleh petugas kereta api akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Pemiliknya lapor dan dikembalikan dan semuanya utuh, tidak ada yang kurang. Tapi sudah buat Mujene itu diwawancarai kan, mengapa kamu ini kok nemu uang, kok kamu nggak ambil? Dia bilang, ya mulai kecil saya sudah dilatih oleh papa saya, bahwa papa saya bilang bahwa jadi orang itu orang yang jujur, sebab Tuhan itu bisa melihat kalau kita orang jujur, jadi orang jujur itu akan mujur. Itu kan semboyannya orang Indonesia. Orang yang jujur itu mujur. Dan hal ini didengar oleh Erick Thohir, ya. Kalau Bapak Ibu yang masih mengikuti berita Indonesia, Erick Thohir itu kan salah satu menteri BUMN, orang kepercayaan daripada Presiden Jokowi, ya. Maka Mujene diganjar oleh Erick Thohir, diangkat menjadi pegawai tetap kereta api. Dia bilang, ya, orang yang begini ini langka. Setelah itu apa? Bank-bank besar Indonesia, saudara, itu memberikan hadiah kepada Mujene. Dan hadiah yang diterima itu miliaran rupiah. Dia menemukan uang 500 juta, dikembalikan, dia dapat hadiah-hadiah dari sana sini, saudara, itu miliaran rupiah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jadilah orang yang jujur. Dan mulai jujur dengan perkara-perkara yang kecil. Termasuk kalau kita tahu firman Tuhan dan tidak melakukan, itu artinya kita tidak jujur. Kita berkata-kata dan kita tidak menepatinya, itu juga kita tidak jujur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita yang tidak jujur, hari ini adalah hari untuk pertobatan kita. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang jujur. Mulailah jujur dengan hal-hal yang kecil. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa Daniel itu tidak didapati kesalahan apapun di dalam pekerjaannya, saudara. Apa yang dikerjakannya itu semua baik. Ini bicara bahwa Daniel itu taat, saudara. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ketaatan, Amsal 13, ayat yang ke-13 katakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Dan Daniel, saudara, yang tidak bisa dicari kesalahannya, ya, kecuali dalam ibadahnya, katanya. Mengapa? Karena di dalam pekerjaannya dia didapati sebagai orang yang taat kepada atasannya, dia taat ke apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu kemudian Daniel dipromosikan setelah menjadi perdana menteri. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, itu harus kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Bagian Tuhan adalah mengangkat derajat kita. Bagian Tuhan adalah mempromosikan kita. Bagian kita, yaitu kita berlaku menjadi orang yang setia. Menjadi seorang suami, suami yang setia. Menjadi seorang istri, istri yang setia. Menjadi jemaat Tuhan yang setia. Menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Menjadilah orang yang jujur dan jadilah orang yang taat. Dan inilah pesan yang akan saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian dari Tuhan, yaitu jadilah pribadi yang dapat diandalkan. Ya, pribadi yang dapat diandalkan adalah pribadi yang punya sejuta, setia, jujur, dan taat. Pribadi yang punya sejuta, pribadi yang punya sifat setia, jujur, dan taat, akan Tuhan angkat derajatnya, akan Tuhan promosikan hidupnya.
Kalau Daniel pada zaman perjanjian lama, ketika dia sejuta, dia setia, jujur, dan taat, diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mau mengangkat kita. Tuhan itu mau mempromosikan hidup kita. Di tengah-tengah situasi krisis, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, saudara, tapi bagi Tuhan hal yang mudah untuk mengangkat, mempromosikan, dan membuat derajat kita, hidup kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh COVID-19. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh gua singa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita setia kepada Tuhan, jadi orang yang jujur, taat akan firman Tuhan tanpa promosi, Bapak Ibu sekalian tinggal tunggu waktunya. Tuhan pasti angkat setiap kita. Amin.